Salve, berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 18 September 2025. Kembali saudara-saudaraku yang terkasih, kita di pagi yang hari ini mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan juga jangan lupa saudara, berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Marilah kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan yang telah diberikan oleh Tuhan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tindakan kasih sebagai bukti iman. Bacaan liturgi hari ini diambil dari 1 Timotius 4 ayat 12 sampai dengan 16 dan Injil Lukas 7 ayat 36 sampai dengan 50. Saudara-saudaraku yang terkasih, beberapa waktu lalu saudara saya diundang oleh teman saya yang adalah seorang preman untuk makan bakso di warung sederhana. Nah, mata orang banyak saudara memandang dengan penuh curiga pada saya. Kok saya makan bersama dengan preman? Mereka ada kecurigaan saudara. Saya percaya kalau saudara, teman-teman yang melihat pasti juga curiga. Bibir mulai mencibir dan pasti juga menghakimi saya. Apa salahnya jika makan dengan teman sendiri? Apakah karena dia penjahat? Saudaraku yang terkasih, hari ini saudara, Yesus dalam Injil yang kita renungkan pun makan bersama yang diundang orang Farisi saudara. Kita tahu bahwa orang Farisi itu dicap penjahat, pendosa. Dan juga bersama dengan seorang perempuan dosa. Tentu saja orang Farisi yang mengundang makan ini menyiapkan makanan-makanan yang enak buat Yesus. Karena ia telah mengundang Yesus makan di rumahnya. Berbeda saudara dengan perempuan yang berdosa. Waktu ia mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, ia datang dengan membawa sebuah botol pualam berisi minyak wangi. Ia berdiri di belakang Yesus dekat kakinya dan menangis saudara. Dan ia menggunakan air matanya untuk membasuh kaki Yesus, menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kaki Yesus dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ia rela memakai minyak wangi mahal yang dimilikinya hanya untuk meminyaki kaki Yesus saudara. Kita bisa lihat di dalam Matius 26 ayat 7 sampai dengan 13. Tindakan perempuan berdosa ini sungguh-sungguh luar biasa saudara. Karena ia membiarkan apa yang terbaik yang dimilikinya untuk diserahkan kepada Tuhan. Dari kedua sikap orang ini, kita dapat melihat saudara, sikap inilah yang dapat kita menilai siapakah yang sebenarnya melakukan hanya untuk Yesus dan menyenangkan hati Yesus. Bagaimana dengan diri kita saat ini saudara, di dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah hidup kita hanya untuk Tuhan? Apakah menyenangkan hati Tuhan Yesus saudara? Bagaimana dengan pemberian kita kepada Tuhan? Sungguhkah hanya untuk Tuhan? Dari orang Farisi yang mengundang Yesus makan ini saudara, dan kehadiran perempuan dosa yang datang ikut nimbrung dan bertemu Yesus, dapat kita tarik pelajaran yang pertama saudara. Kasih saudara bukan hanya sekedar kata-kata, tapi perlu tindakan nyata. Kita mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan, tetapi tidak disertai tindakan, maka kasih yang kita katakan adalah kasih yang kosong. Tindakan dari pemberian kita saudara adalah sesuatu yang harus menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita mengasihi, harus dinyatakan dengan tindakan. Mengasihi Tuhan, kita juga harus mengasihi sesama kita. Dan mengasihi sesama saudara tidaklah pilih-pilih. Orang yang dianggap dosa pun saudara harus kita kasihi. Yang kedua saudara yang dapat kita petik pelajaran, kalau kita katakan hanya untuk Tuhan, maka yang kita berikan adalah yang terbaik saudara yang kita miliki.
Tindakan dari kasih yang ada pada kita adalah mau memberikan yang terbaik. Kita bisa melihat perempuan yang berdosa itu, yang menunjukkan kasihnya dengan memberi yang terbaik yang ia miliki, yang diserahkan kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara, tindakan kasih dan pemberian yang terbaik adalah tanpa syarat. Perempuan berdosa itu tidak mengharapkan apa-apa dari Yesus, saudara. Ia hanya datang kepada Yesus dan melayani Yesus dengan apa yang bisa ia lakukan dan memberikan kepada Yesus, saudara. Dan apa yang dilakukan oleh perempuan berdosa ini berkenan di hati Yesus. Karena itu, saudara, Yesus berkata kepada dia, dosamu telah diampuni, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Karena perempuan berdosa ini melakukan yang terbaik, saudara, maka ia pun, saudara, mendapat yang terbaik, yaitu pengampunan dosa dan keselamatan. Nah, saudara, bagaimana dengan kehidupan kita hari ini, saudara? Sungguhkah kita mau hidup hanya untuk Tuhan dengan apa yang kita miliki, saudara? Dan sudahkah kita memberi yang terbaik kepada Tuhan, saudara? Regi hari ini mau mengajak kita semua, pengikut-pengikut Kristus, mau seperti Tuhan kita Yesus Kristus, untuk dapat menjalankan iman dengan melakukan tindakan, saudara. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikianlah iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus 2 ayat 26. Kita juga, saudara, diharapkan untuk dapat mengasihi orang, mengasihi dengan tindakan, saudara. Harus dengan tindakan. Mengasihi Tuhan harus juga mengasihi sesama tanpa pilih kasih. Sekalipun orang itu menyakiti kita, kita harus tetap mengasihinya. Ingat perkataan Tuhan Yesus, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Lukas 6 ayat 28. Mengasihi Tuhan Yesus, saudara, janganlah mengharapkan sesuatu seperti halnya perempuan dosa dalam Injil hari ini. Mengasihi Tuhan sepenuh hati, saudara, dengan memberi yang terbaik apa yang kita miliki, maka kita pun akan mendapat yang terbaik dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan intinya, kita perlu bertobat dengan tidak menghakimi. Mari, saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau, saudara, menjadi pengikut-pengikut Kristus, saudara, dengan penuh iman yang selalu dengan tindakan nyata, saudara, dan selalu setia dan taat mengikuti serta melakukan kebenaran-kebenaran yang telah diberikan oleh Sang Baginda kita Yesus Kristus Tuhan kita. Mari, saudara, kita mau melakukan apa yang telah diajarkan oleh Yesus Tuhan kita. Yesus Tuhan, hari ini Engkau mengajarkan kepada kami untuk dapat memiliki iman dengan disertai perbuatan dan mengasihi dengan tindakan nyata. Biarlah Roh Kudus boleh membimbing dan memimpin kami agar kami dapat dimampukan menjalani iman kami ini sepenuhnya dengan tindakan nyata, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.